Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku semua? Ustaz berharap kalian tetap sehat dan semangat belajar hari ini. Hari ini bersama Ustaz Arifin kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Muatan pelajaran PPKN, pembelajaran kedua. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, silakan yang pertama kamu siapkan buku bahan belajar daring. Nah, nanti dibuka halaman 113 sampai 115. Kemudian yang kedua, kamu siapkan buku paket tematik. Dan jangan lupa alat tulisnya. Boleh memakai pensil maupun ballpoint. Baik, akan kita mulai. Sebelumnya kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini bisa kalian saksikan ya. Untuk pembelajaran PPKN, pembelajaran kedua, kita akan membahas kerjasama dalam keberagaman dan toleransi antar umat beragama. Nah, untuk kerjasama dalam keberagaman nanti kita akan membahas 3 hal terkait dengan gotong royong, kerja bakti, dan ronda malam atau siskamling. Nah, poin A, kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama dalam keberagaman dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan ras untuk mencapai kepentingan bersama. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama adalah kegiatan gotong royong. Nah, bisa kamu simak. Di situ ada gambar sekelompok orang sedang bergotong royong. Nah, gotong royong ini merupakan kerjasama, ya, mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan selokan, ya, membersihkan lingkungan yang dikerjakan bersama-sama, dan orang tersebut yang mengerjakan itu dengan sukarela, tidak mengharapkan imbalan atau upah. Nah, itu gotong royong. Kemudian yang kedua, contoh kerjasama yang kedua adalah kerja bakti. Loh, Ustaz, apa bedanya gotong royong dengan kerja bakti? Nah, ini ada gambar kerja bakti. Di situ kamu bisa saksikan adalah gambar sekelompok orang atau masyarakat sedang mengerjakan pengaspalan jalan desa atau jalan umum. Nah, tadi kan sudah ada gotong royong, ada kerja bakti. Terus bedanya apa? Kerja bakti itu mirip dengan gotong royong. Jadi bekerja sama tanpa mengharapkan imbalan. Tetapi kalau kerja bakti itu biasanya mengerjakan proyek dari pemerintah. Nah, proyek pemerintah kan banyak. Bisa mengaspal jalan, bisa pembangunan jembatan, bisa membangun pos kamling untuk ronda malam. Nah, itu ya, itu bedanya gotong royong dengan kerja bakti. Kemudian contoh kerjasama dalam keberagaman yang ketiga adalah ronda malam atau siskamling. Siskamling, ada yang tahu pasti ya, singkatan dari Sistem Keamanan Lingkungan. Nah, ini gambarnya, beberapa orang sedang ronda malam di pos keamanan lingkungan atau disingkat pos kamling. Nah, biasanya ini dilakukan oleh bapak-bapak ya, biasanya baik di perkampungan, di komplek perumahan maupun di perkotaan juga sama. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keamanan. Itu contoh kerjasama dalam keberagaman yang ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk pada aktivitas siswa. Nah, petunjuk pengerjaannya yang pertama, carilah 3 contoh bentuk kerjasama dan kamu cari manfaatnya.
Nah, kerjasama itu di lingkungan rumah, kamu sebutkan 3 beserta manfaatnya. Kemudian kerjasama di sekolah, kamu sebutkan 3, kemudian manfaatnya apa, gitu ya. Kemudian dalam masyarakat, kamu juga sebutkan 3, kemudian manfaatnya apa, itu juga kamu cari nanti. Kemudian kamu bisa saja mengerjakan sendiri, atau kalau ada anggota keluargamu di rumah, bisa dengan orang tuamu atau dengan saudaramu di rumah, kamu juga bisa mendiskusikannya bersama-sama. Itu ya. Nah, setelah kamu tadi berpikir atau mencari atau berdiskusi, nah hasil diskusimu tadi atau hasil proses berpikirmu tadi, kamu tuliskan pada tabel yang ada di buku bahan belajar daring halaman 113 dan 114. Itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk materi berikutnya adalah toleransi antar umat beragama. Negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila, ya, kamu pasti tahu ya, sila pertama Pancasila yang lambangnya adalah bintang. Nah, itu ya, itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menunjukkan bahwa negara kita itu, negara Indonesia itu mengakui adanya Tuhan. Gitu ya, mengakui adanya Tuhan. Kemudian selanjutnya di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu ternyata berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa setiap masyarakat, setiap orang itu memiliki hak untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Selain itu juga memiliki hak untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing atau sesuai kepercayaannya itu. Tidak boleh ada yang mengganggu atau yang memaksa. Nah, itulah yang dinamakan toleransi antar umat beragama. Maksudnya apa? Toleransi itu artinya kita menghargai, kita membiarkan, kita membolehkan keyakinan dan ibadah umat agama lain yang berbeda dengan kita. Itu ya. Jadi kita menghargai, membiarkan, membolehkan keyakinan dan ibadah umat agama lain yang berbeda dengan kita. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas siswa. Yang pertama, amati gambar dan bacalah teks pada buku paket tematik halaman 122 sampai 123. Berikutnya, kamu bisa mendiskusikan dengan orang tuamu atau anggota keluargamu yang lain terkait pertanyaan yang ada di buku paket tersebut halaman 123. Setelah itu, kamu mengerjakannya pada buku bahan belajar daring atau BBD halaman 114. Apabila sudah selesai, kamu bisa melanjutkan mengerjakan latihan soal pengayaan pada buku bahan belajar daring halaman 115. Anak-anakku, cukup sekian penjelasan dari Ustadz Arifin. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.